mencari apa nih solusinya. Nah, kebetulan Indonesia ini adalah negara yang luar biasa dari segi hasil tambang, berdaya alam maupun juga dari hasil pertanian. Kita juga punya biodiversity terbesar di dunia. Ya, jadi artinya barangkali sektor manufaktur yang menjadi andalan kita untuk keluar dari middle income trap adalah sektor manufaktur yang berbasis sumber daya alam. Jadi artinya bagaimana kita mengembangkan sektor manufaktur yang bisa menciptakan nilai tambah dari sumber daya alam kita. Nah, tadi Mbak Safrina mengatakan ternyata kita punya kontribusi manufaktur terhadap PDB yang terus menurun, dan itu benar. Salah satunya karena ketika kita mengalami krisis tahun 98 dan kemudian recover di sekitar tahun 2003, kemudian ekonomi kita yang tadinya sudah fokus ke sektor manufaktur menjadi terdiversifikasi dalam pengertian tapi yang kurang positif, kembali kepada sumber daya alam. Kalau sebelum tahun 90-an kita mengandalkan migas, sesudah tahun 2003 kita kemudian berorientasi pada batu bara dan sawit. Nah, disitulah kita melihat peran manufaktur terhadap PDB itu terus menurun. Nah, jadi memang kalau kita melihat hilirisasi yang kita coba dorong pada saat ini, barangkali itulah jawaban kita. Ya, karena kita ingin mendorong sektor manufaktur yang berbasis sumber daya alam, dan kita ingin sumber daya alam yang kita ciptakan nilai tambah adalah sumber daya alam yang relatif tersedia di Indonesia, baik itu dari hasil tambang, karena ini adalah acaranya Main ID, maupun yang berasal dari perkebunan. Nah, khusus untuk tambang, tentunya tadi Pak Dirut sudah menyampaikan begitu banyak potensi dan upaya yang sudah dilakukan, tapi barangkali PR terbesar adalah bagaimana kita menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi, ya. Karena kalau kita menjawab isu hilirisasi sampai terbatas kepada smelter, maka nilai tambah sudah tercipta, kemudian industri manufaktur sudah mendapatkan manfaat, tetapi kompleksitas dari industri manufaktur kita yang nantinya menentukan daya saing itu belum terangkat benar. Ya, jadi artinya kita masih butuh hilirisasi yang lebih hilir lagi, yang lebih dalam lagi dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Nah, disinilah barangkali kita bisa mengambil manfaat dari suatu studi yang baru dikeluarkan oleh World Bank tahun ini, tahun 2024 maksud saya, yaitu mengenai middle income trap. Di situ dikatakan bahwa pada saat ini negara yang bisa naik kelas dari upper middle menjadi negara maju adalah negara yang harus mengandalkan kepada inovasi. Jadi saran saya kepada baik Pak Erik selaku Menteri BUMN maupun kepada jajaran Main ID, tampaknya inilah saat terbaik untuk bagaimana BUMN sebagai suatu kesatuan lebih banyak mengembangkan R&D, menghasilkan inovasi untuk melahirkan produk-produk yang basisnya adalah berasal dari hasil tambang kita, ya, sehingga kita tidak hanya cukup menikmati nilai tambah dari hasil smelter, tetapi kita mendapatkan hasil yang lebih tinggi lagi dengan mengolah baik produk dari smelter itu maupun turunan dari tambang menjadi produk yang bernilai tambah tinggi. Ya, contohnya salah satunya adalah baterai untuk EV, ya, itu salah satu yang bisa didapatkan dari nikel. Nah, barangkali ada baiknya juga tadi karena disebutkan kita juga sudah mulai mengolah tembaga, pengalaman dari Chile.